Hai, Assalamualaikum and welcome back to Bimatrev. Di video kali ini kita ingin mengajak kalian untuk staycation virtual bareng Bimatrev, yaitu ke salah satu villa yang ada di Bojongkoneng, Sentul, Bogor. Villanya nyaman dan keren banget gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat dan di lain waktu kita dapat staycation bersama. Tempat staycation terbaru yang mau kita datengin sekarang namanya adalah Villa Bumi Matahati yang terletak di Bojongkoneng, Sentul, Bogor. Staycation kali ini aku nggak sendirian nih gengs. Kali ini aku staycation bareng keluarga tercinta. Memang acara ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan alhamdulillah Villa Bumi Matahati merupakan tempat yang sangat cocok untuk acara family gathering kali ini. Karena selain tempatnya yang dekat dengan kota Bogor, juga tempatnya yang nyaman dan cocok untuk melakukan berbagai kegiatan di sana. Jadi nih, bagi kalian yang ingin menuju lokasi villa ini, tentunya kalian dapat mencari lokasi melalui Google Map dengan mengetikkan nama Villa Bumi Matahati. Dan jangan takut nyasar ya, karena dijamin 100% akurat. Asalkan nih, ketika melihat Google Maps, koneksi kalian lancar jaya dan selalu perhatikan setiap petunjuknya. Nah, untuk jalur terdekat, jika kalian menggunakan jalan tol, kalian bisa exit atau keluar di gerbang tol atau GT Sentul Selatan menuju Jalan MH Tamrin. Kemudian terus lurus ya sepanjang Jalan MH Tamrin dan kalian akan melewati Jalan Siliwangi. Nah, setelah melewati Taman Budaya, kalian akan melihat pertigaan, kemudian belok kanan menuju Desa Bojongkoneng. Sambil menunggu sesampainya di Villa Bumi Matahati, aku mau sedikit cerita nih gengs, bahwa Desa Bojongkoneng merupakan salah satu desa yang memiliki daya tarik tersendiri loh, dan merupakan wilayah yang memiliki segudang objek wisata menarik. Lokasinya yang berada di dataran tinggi sudah pasti memberikan sensasi udara sejuk yang cocok untuk relaksasi dan rekreasi, mulai dari wisata alam seperti gunung, air terjun, resort, villa, dan penginapan lainnya, sampai dengan kuliner dan tempat ngopi yang bikin ketagihan karena nuansanya yang asri dan alami. Pokoknya kalian gak akan bosan deh jika jalan di tempat yang satu ini. Dan alhamdulillah sampai juga nih di Villa Bumi Matahati. Dan sepertinya keluarga aku udah gak sabar nih ingin masuk ke villa ini, terutama ponakan-ponakanku. Selain keluarga dari Bogor, kami juga mengajak keluarga dari Bekasi. Selain untuk staycation bersama, juga pada intinya ingin menyatukan dua keluarga dan membicarakan mengenai penentuan tanggal pernikahan adik bungsuku yang bernama Dika dengan calon adik ipar aku yang bernama Ega. Wah, selamat ya. Semoga dilancarkan sampai dengan hari pernikahan kalian. Nah, bagi kalian yang udah merencanakan kegiatan atau event-event penting lainnya, namun belum menentukan tempat yang cocok untuk kegiatan atau event tersebut, aku rekomendasikan Villa Bumi Matahati ini ya. Oh iya, by the way, mengenai villa ini, kalau dilihat dari bangunan, villa ini terbilang sangat kokoh nih gengs, karena terbuat dari kayu yang berkualitas tentunya. Villa ini juga memiliki keindahan dari dua budaya. Nah, kalau kita lihat dari payung dan gambar wayang, tentunya kalian sudah bisa menebakkan bahwa perpaduan itu adalah perpaduan dari budaya Bali dan Jawa. Dan bangunan villa yang kalian lihat ini merupakan salah satu dari villa yang memiliki view kolam renang, pegunungan, juga memiliki 5 kamar tidur dengan fasilitas lainnya
yang akan aku informasikan sesaat lagi ya. Dan selebihnya terdapat bangunan villa lainnya yang berada di bawah villa ini, tapi belum dapat aku informasikan karena untuk saat ini aku dan keluargaku menginap di villa yang pertama ini. Dan menurut penjaga serta perawat villa ini, total semua kamar di villa ini terdapat 30 kamar, termasuk yang di atas ini ya. Dan so pasti kalian bisa menentukan mana saja kamar yang akan dijadikan tempat tidur kalian. Oke, saatnya room tour dan melihat fasilitas lainnya dari villa ini ya. Let's check it out. Nah, ini adalah kamar nomor 1 dan berada paling depan. Terdapat satu tempat tidur dengan ukuran queen, serta 2 tempat tidur tingkat berukuran single. Ini adalah kamar nomor 2. Di kamar ini terdapat 4 tempat tidur berukuran single saja. Nah, kebetulan aku dengan 3 saudaraku tidur di kamar ini, gengs. Ini adalah kamar nomor 3. Dan di kamar ini merupakan salah satu kamar paling besar ya menurutku. Karena selain terdapat tempat tidur berukuran queen dan 2 tempat tidur berukuran single, juga terdapat kamar mandi yang berada di dalam kamar. Karena kamar nomor 4 dijadikan gudang, kita beralih ke kamar nomor 5. Dan sama halnya dengan kamar nomor 2, kamar nomor 5 ini terdapat 4 tidur berukuran single. Dan terakhir adalah kamar nomor 6. Sama halnya dengan kamar nomor 1, kamar ini terdapat 1 tempat tidur ukuran queen, juga 2 tempat tidur ukuran single. Nah, dari semua kamar yang sudah saya sebutkan tadi, semua kamar memiliki fasilitas bantal, guling, juga kasur yang sudah dilapisi spray yang nyaman, juga selimut agar kalian tidak kedinginan. Karena suhu di sini lumayan dingin, gengs, apalagi ketika malam hari. Selanjutnya kita beralih ke bagian dapur. Nah, dapur ini juga merupakan salah satu dari fasilitas di villa ini ya. Di dapur ini terdapat wastafel untuk mencuci piring, juga kompor yang digunakan untuk memasak, namun belum termasuk gasnya ya. Jika kalian ingin menggunakan beserta gasnya, dapat kalian request sebelumnya, namun ada biaya tambahan ya. Selain itu, terdapat piring dan gelas yang dapat digunakan secara gratis. Nah, di samping dapur juga terdapat meja dan kursi yang digunakan untuk makan ataupun untuk ngobrol santai. Kemudian fasilitas kamar mandi. Nah, di villa ini terdapat 5 kamar mandi yang berada di luar kamar dan dekat dengan dapur. Kamar mandinya ada yang berukuran kecil sampai dengan berukuran besar. Semua kamar mandinya bersih dan terawat, gengs, jadi bikin kalian nyaman juga. Dan kemudian satu lagi, fasilitas kolam renang. Jika villa tanpa kolam renang rasanya kurang gimana gitu ya, gengs. Nah, kolam renang ini bisa digunakan sepuasnya loh. Mulai dari setengah meter sampai dengan 1,5 meter. Airnya pun seger banget karena berasal dari air pegunungan dan tanpa menggunakan kaporit. Jadi dapat membuat badan segar dan rileks tentunya. Oke, dan saatnya kita renang, gengs. Ada baiknya sebelum renang, kita pemanasan terlebih dahulu agar badan kita siap dan menghindari cedera. Dan pastinya kalau satu orang udah nyebur nih, yang lain juga pasti ikut nyebur, terutama kakak dan adik-adik aku. Terlebih ponakan-ponakanku yang gak sabar banget nih, gengs, untuk menikmati kolam renang ini. Ya mungkin acara atau kegiatan bersama ini jarang banget ya kita lakuin. Nah, di sini kita bisa memanjakan diri, juga keluarga tercinta. Kapan lagi menggunakan momen dan waktu berharga ini bersama keluarga tercinta, terutama ketika di Villa Bumi Matahati. Setelah kegiatan renang, malam pun sudah tiba nih, gengs. Dan waktunya untuk barbekyuan bareng keluarga.
Nah, ini adalah Ega, calon adik ipar aku. Dia lagi siapin bahan-bahan untuk acara barbekyuan nih. Dan kelihatannya enak banget nih, gengs. Dan bahan-bahan pun udah siap nih, gengs. Ada sosis, bakso, kotak-kotak, juga bakso tahu goreng. Dan ini adalah Dika nih, adik bungsu aku. Dan pastinya kalau dalam hal memasak dan barbekyuan dia sudah ahli banget nih, gengs. Dan sepertinya ponakan-ponakan juga keluargaku yang lain udah gak sabar nih ingin menyicipi semua makanan, terutama aku ya. Hehehe. Sambil berlangsung acara barbekyuan, kita selingi dengan karaokean nih. Dan kebetulan keluarga dari Bekasi bawa alat karaoke-nya nih, gengs. Wah, jadi makin hidup deh. Dan terasa banget ya kebersamaannya. Satu persatu pun keluargaku ikut karaokean nih. Jadi terasa lebih hangat ya. Dan ini adalah bapak dan mama aku. Kalau lagi karaokean jadi berasa seperti sedang nostalgia nih. Cie cie. Dan satu lagi, ini adalah ponakanku yang paling kecil. Namanya Kaizura. Lucu kan? Hehe. Dan malam pun sudah sangat larut nih. Udaranya pun mulai terasa dingin. Tapi sayang banget ya kalau misalkan gak dimanfaatin untuk ngobrol dan tertawa bareng keluarga. Ada saja nih obrolan yang bikin ketawa, apalagi sambil ngopi. Wah, mantap deh pokoknya. Setelah obrolan selesai, saatnya tidur nih, gengs. Dan ternyata adik aku udah tidur duluan nih. Wah, sampai nyenyak gitu ya. Aku pun jadi ngantuk dan bergegas tidur karena keesokan harinya aku ingin lari pagi bareng adik aku untuk melihat keindahan kampung, juga pegunungan di sini. Dan matahari pun mulai terbit. Saatnya untuk jogging pagi sekaligus melihat pemandangan di sini. Sampai lupa ya kalau hari ini adalah hari Selasa. Kalau nggak ada anak sekolah yang lewat, rasanya hari ini seperti hari Minggu aja nih. Suasana perkampungan yang masih asri, juga penduduk yang ramah membuat kami terasa sangat nyaman. Dan aku pun mulai beranjak untuk lari pagi bersama adik aku yang bernama Dani. Dia juga hobi lari loh. Dan sambil lari pagi ikutin terus ya, karena kita akan menunjukkan view pegunungan yang keren banget, gengs. Ya meskipun akses jalan yang menanjak dan menurun, dibuat enjoy aja ya. Kalau dibilang capek ya pastinya, tapi ini adalah sebuah latihan untuk kesehatan jantung kita. Nah akhirnya sampai juga nih di atas dan bisa kita lihat view pegunungan yang keren banget nih, gengs. Lokasi ini tidak jauh dari Villa Bumi Matahati. Jadi bagi kalian yang hobi lari, sempetin deh jogging ke sini untuk menikmati pemandangan yang keren ini. Dan tak terasa setelah berbagai kegiatan sudah kita lakukan di sini, saatnya pamit dari Villa Bumi Matahati. Pengalaman dan momen yang begitu menyenangkan dan sangat berkesan selama di villa ini tentunya akan selalu teringat. Semoga lain waktu kita dapat berkunjung kembali. Dan kita pun siap-siap untuk bergegas dan kembali ke rumah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita Bima Trap selanjutnya. Wassalamualaikum dan see you.